Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, good morning, apa kabar? Semoga sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, misalkan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Rika, oke, hadir. Tias, oke, hadir. Wah, Miss senang sekali karena kalian rajin masuk sekolah, rajin belajar, dan tidak pernah bolos. Ingat ya pesan Miss, salah satu kewajiban siswa itu adalah belajar. Kalian cita-citanya ada yang mau jadi dokter, jadi guru, jadi polisi. Itu harus belajar agar cita-cita kalian bisa terwujud. Pokoknya Miss doakan semoga cita-cita kalian itu bisa tercapai. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi puisi. Kita akan mengulas sedikit mengenai puisi. Jadi ada yang masih ingat apa itu puisi? Puisi adalah sebuah karya sastra yang berbentuk prosa dan memiliki nilai estetika atau nilai keindahan. Unsur puisi itu ada dua, yang satu unsur fisik dan satu unsur batin. Unsur fisik itu terdiri dari tipografi, kata konkret, gaya bahasa, imajinasi, dan rima. Sedangkan unsur batin itu terdiri dari tema, amanat, dan nada. Oke, pintar ya. Oke, materi hari ini adalah mengenai berita. Tujuan kita mempelajari berita, yang pertama adalah kita harus mengetahui pengertian berita. Kita harus mengetahui unsur-unsur berita, dan kita juga harus mengetahui atau bagaimana cara menemukan unsur-unsur berita yang terdapat dalam sebuah teks berita. Berita dapat kita temukan di berbagai sumber, baik dari media cetak, televisi, radio, media sosial, IG, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Atau bisa juga melalui koran. Jadi berita ini adalah sebuah laporan yang berisi tentang informasi dan kejadian yang bersifat nyata atau fakta. Jadi dia harus bersifat fakta. Berita yang bersifat fakta adalah berita yang benar-benar terjadi, bukan berdasarkan imajinasi atau khayalan. Ada beberapa syarat dalam menulis berita. Yang pertama adalah fakta, yang kedua adalah seimbang. Seimbang di sini berarti dia tidak memihak manapun, dia mengikuti jalan cerita. Jadi dia tidak melebih-lebihkan. Kemudian yang ketiga itu adalah menarik. Menarik ini harus menarik berdasarkan judul dan juga jalan cerita agar si pembaca dapat tertarik dan ingin membaca atau mendengarkan berita yang sudah ditulis. Kemudian berita ini harus sistematis, tersusun berdasarkan struktur berita. Berita ini harus lengkap. Lengkap di sini berarti harus menggunakan rumus 5W plus 1H. Dan berita ini harus terkini. Terkini di sini berarti berita yang sedang hangat-hangatnya. Boleh berita yang dipublikasikan itu ketika kejadiannya beberapa jam yang lalu, bukan beberapa minggu yang lalu ataupun beberapa tahun yang lalu. Oke, itu syarat berita. Kemudian masuk ke unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita tadi ada berapa? Ada 6, yaitu 5W plus 1H. What, why, where, when, who, dan how. Oke, kita buat pertanyaannya simpel saja ya, biar kalian mudah mengerti. What, apa? Apa yang terjadi pada peristiwa tersebut? Why, mengapa peristiwa tersebut terjadi? Where, di mana tempat peristiwa itu terjadi? When, kapan peristiwa itu terjadi, dan who, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. How, bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi, Miss akan berikan tayangan sebuah berita dan kita akan bahas sama-sama. Jadi kalian tolong mendengarkan dan menyimak kira-kira apa saja rumus-rumus 5 plus 1H yang ada dalam berita yang kita dengarkan. Oke. Ya pemirsa, banjir kiriman dari kawasan Bogor pada Rabu malam membuat Sungai Ciliwung meluap. Luapan banjir membuat Jalan Jatinegara Barat tergenang lebih dari 1 meter. Akibat banjir kiriman dari wilayah Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam, Sungai Ciliwung meluap.
Luapan air mengenangi Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur dan membuat akses ke arah Matraman terpaksa ditutup. Sejumlah pengendara terpaksa mengalihkan kendaraannya ke jalur lain. Selain mengenangi jalan, luapan juga memasuki permukiman warga. Derasnya luapan air menyulitkan proses evakuasi. Untuk mengevakuasi warga, petugas terpaksa menggunakan tali agar tidak terseret arus. Sejumlah warga masih bertahan di rumah mereka menunggu untuk dievakuasi oleh petugas. Anak Oroknya ada umur berapa? 8 bulan. Umur 8 bulan, itu sudah dievakuasi. Masih dalam rumah. Masih di dalam. Emang ketinggian air di rumah berapa? Umur 4 tahun, nah. Berapa meter di rumah? Ini aja nih, depan ini, dekat sih rumahnya, Mas. gitu. Berapa meter perkiraannya? Nah terus sekarang di mana? Di lantai 2 atau gimana? Lantai 2. Lantai 2. Adanya di belakang. Hingga Rabu malam, korban meninggal akibat banjir sebanyak 4 orang yang disebabkan karena tersengat listrik hingga kedinginan. Kalau meninggal 4 orang itu, yang si Pinang Melayu 3, satu lagi di Kemayoran. Untuk yang luka, Luka, yang ini sih enggak. Yang 3 itu, yang si Pinang Melayu itu kedinginan, ya hipotermia ya. Dan satu stroke. Petugas BPBD yang diterjunkan ke lokasi dikerahkan untuk proses evakuasi, terutama jika ketinggian banjir belum juga surut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews, melaporkan. Baik anak-anak, kita sudah selesai mendengarkan berita yang telah Miss sampaikan tadi. Sekarang kita akan membahas unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam berita yang sudah kita dengar. Oke, unsur yang pertama adalah what? Pertanyaannya, apa yang terjadi pada peristiwa tersebut? Jawabannya, yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah banjir di Sungai Ciliwung dan di Jalan Jatinegara Barat. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah who? Siapa yang menjadi korban dalam berita tersebut? Yang menjadi korban dalam berita tersebut adalah warga atau pemukiman penduduk serta pengemudi jalan di Jatinegara Barat. Kemudian yang ketiga, why? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Peristiwa itu bisa terjadi karena meluapnya Sungai Ciliwung yang diakibatkan oleh datangnya banjir dari arah kota Bogor dan juga menyebabkan dampak terkenanya banjir di Jalan Jatinegara Barat. Kemudian, when? Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu malam. Kemudian where, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di kota Bogor dan di kota Jakarta. Kemudian yang terakhir itu adalah how, bagaimana? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Nah, jika pertanyaan anak-anak seperti itu, maka jawabannya boleh kesimpulan berita yang sudah kalian dengarkan tadi. Dan boleh juga pertanyaannya seperti ini, bagaimana kondisi korban yang terkena banjir? Jawabannya adalah 4 orang meninggal dunia, 3 orang tersengat listrik, dan 1 orang meninggal karena kedinginan. Oke, kita sudah membahas beberapa unsur yang ada di dalam berita yang sudah Miss tayangkan tadi. Bila kalian ingin bertanya, silakan bertanya. Materi apa yang belum jelas, nanti Miss akan menjawab. Ingat, jangan malu untuk bertanya, karena Miss sangat suka sama orang yang mau bertanya dan berani mengungkapkan pikiran. Oke, jangan takut. Selanjutnya, tugas kalian adalah kalian harus menulis ulang berita berdasarkan rumus 5W+1H yang sudah kalian catat tadi. Oke, kita belajar membuat sebuah berita. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan ingat, terus semangat untuk belajar. Jangan malas-malas dan pantang menyerah. Oke, demikianlah Miss tutup dan Miss akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.